adik-adik semua, selamat pagi, selamat hari Minggu. Nah, hari ini kita mau sekolah Minggu dan sebelum sekolah Minggu, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa, kita tutup mata dan lipat tangan. Ya Bapa, Allah Bapa, Roh Kudus, Yesus yang bertahta dalam kerajaan surga, hari ini Tuhan kami bersyukur karena kami boleh merasakan berkat-Mu kembali Tuhan yang selalu baru setiap hari Tuhan. Sungguh Tuhan, hari ini Tuhan kami berkumpul lagi di ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini Tuhan. Sungguh Tuhan, kiranya Engkau berkati Tuhan setiap anak-anak di tempat ini Tuhan. Setiap orang tua, setiap guru-guru sekolah minggu Tuhan yang akan beribadah Tuhan. Sungguh kiranya Tuhan, Engkau urapi setiap lidah dan bibir kami Tuhan. Biarkan Tuhan, hari ini Tuhan kami mau memuji Engkau, mau mendengarkan firman-Mu. Sungguh Tuhan, kami menyerahkan dari awal pertengahan hingga akhir hanya ke dalam tangan-Mu saja. Tutup bungkus setiap kami ya Bapa. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saat ini kita akan memujikan pujian Happy Ya Ya Ya. Yuk kita pujikan bersama ya. Happy Ya Ya Ya. Kalau senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy Ya Ya Ya. Aku senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy Ya Ya Ya. Aku senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Aku senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Saat ini kita akan membaca firman Tuhan dari kitab 1 Samuel. 1 Samuel ada di perjanjian lama ya. Mari kita buka 1 Samuel pasal yang ketiga ayat 1 sampai 10. Mari kita baca bersama-sama. Samuel terpanggil. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang. Penglihatan-penglihatan pun tidak sering. Pada suatu hari, Eli yang matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik, sedang berbaring di tempat tidurnya. Lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Lalu Tuhan memanggil, Samuel, Samuel, dan ia menjawab, Ya Bapa. Lalu berlarilah ia kepada Eli serta katanya, Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku? Tetapi Eli berkata, Aku tidak memanggil, tidurlah kembali. Lalu pergilah ia tidur. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Samuel pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata, Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku? Tetapi Eli berkata, Aku tidak memanggil anakku, tidurlah kembali. Samuel belum mengenal Tuhan. Firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi untuk yang ketiga kalinya. Ia pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta katanya, Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku? Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, Pergilah tidur, dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, Berbicaralah Tuhan, sebab hamba-Mu ini mendengar. Maka pergilah Samuel, dan tidurlah ia di lalu datanglah Tuhan berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah, Samuel, Samuel.
Dan Samuel menjawab, "Berbicaralah, sebab hambamu ini mendengar." Jadi inti dari firman Tuhan kali ini adalah bahwa saat itu Samuel sedang mau tidur. Nah, dia itu dipanggil, dia mendengar suara, "Samuel, Samuel." Tapi apa? Saat itu dia belum mengenal Tuhan. Dia belum mengenal suara Tuhan, karena itu mungkin pertama kalinya dia dipanggil. Nah, apa dia mengira dia dipanggil sama Nabi Eli? Terus dia apa? Datanglah ke Eli. Dia tanya, "Ya Bapak, engkau memanggil aku?" Dia tuh nurut waktu itu. Mendengar suara, dikiranya awalnya Eli yang memanggil. Terus apa akhirnya? Dia datang. "Ya, Bapak memanggil aku," Samuel bilang gitu ke Eli. Tapi apa? Eli, "Wah, enggak, saya enggak memanggil kamu." Terus apa? Samuel akhirnya tidur lagi. Dan itu berulang sampai yang ketiga kalinya. Dan tiga kali pula Samuel itu datang ke Eli untuk bilang, "Iya, tadi Bapak memanggil aku." Nah, terus Eli akhirnya tahu, oh itu pasti Tuhan Yesus yang memanggil Samuel. Pasti Tuhan yang memanggil Samuel. Akhirnya Eli tahu dan bilang ke Samuel bahwa harus gini, "Nanti kalau kamu dipanggil, bilang ya, 'Ya Tuhan, berbicaralah sebab hambamu mendengar.'" Nah, akhirnya apa? Untuk yang kesekian kalinya, si Samuel itu akhirnya kembali tidur lagi. Dia mengingat pesan Eli bahwa nanti kalau ada yang manggil kamu, jawab, "Berbicaralah Tuhan sebab hambamu ini mendengar." Nah, karena Samuel ini taat, dia mendengarkan apa yang diperintahkan Eli, akhirnya saat itu Tuhan memanggil Samuel lagi. "Samuel, Samuel," kata Tuhan. Terus apa? Samuel ingat, oh iya, dia taat dan dia melakukan yang diperintahkan Eli. Dia bilang, "Ya Tuhan, berbicaralah sebab hambamu ini mendengar." Nah, contoh setia dalam perkara kecil ini kita banyak lihat di firman Tuhan. Ada Samuel tadi yang dia setia. Coba kalau dia nggak menuruti perkataannya Eli, dia nggak menjawab panggilan Tuhan, apa yang akan terjadi? Mungkin dia nggak akan dipakai Tuhan. Dia nggak akan dipakai Tuhan seperti saat dia menuruti firman Tuhan. Nah, terus selanjutnya ada juga Yusuf. Yusuf yang dulu di rumah Potifar menjadi seorang pelayan. Coba kalau dia nggak setia, dia nggak mau menjadi pelayan, dia nggak setia dengan pekerjaan yang dia dapatkan, pasti Yusuf juga tidak akan diangkat Tuhan saat seperti Yusuf menjadi raja. Nah, tema sekolah minggu pada kali ini adalah setia dalam perkara kecil. Di firman Tuhan banyak sekali tokoh-tokoh Alkitab yang setia dalam perkara kecil. Nah, sebagai anak-anak sekolah minggu, sebagai anak-anak Tuhan Yesus, kita harus meniru salah satu sifat yang terlihat kecil tapi sangat berarti, terlihat kecil tapi sangat itu berpengaruh besar. Karena apa? Tuhan melihat kesetiaan kita, Tuhan melihat hati kita. Contohnya apa? Saat kita di sekolah minggu, Tuhan melihat, wah apakah kita rajin bersekolah minggu, apakah saat di sekolah minggu kita memuji Tuhan dengan baik, apakah kita setia dalam berdoa, nah apakah kita juga dalam kehidupan sehari-hari setia terhadap kepercayaan yang Tuhan telah berikan. Contohnya apa? Saat kita bersekolah, Tuhan telah memberikan berkat kepada kita, boleh ikut sekolah. Terus apa? Apakah kita bertanggung jawab terhadap tugas sekolah, terhadap tugas kita sebagai seorang pelajar, juga sebagai anak? Apakah kita bertanggung jawab saat kita menjadi anak dari orang tua kita? Apakah kita membantu orang tua? Apakah kita mau menjadi anak yang baik, menjadi anak yang nurut? Nah, itu adik-adik contoh yang harus kita teladani. Saat kita itu setia di dalam perkara-perkara yang kecil, pasti Tuhan akan memberikan kepada kita hal yang lebih luar biasa. Saat kita setia kepada sesuatu yang sederhana, Tuhan akan memberikan tanggung jawab yang lebih besar. Tuhan akan mempercayakan berkat yang lebih besar.
Nah, kesetiaan itu juga akan membawa kita kepada kerendahan hati. Rendah hati itu apa? Kita tidak sombong. Mengapa kok bisa dikatakan begitu? Karena semisal kita setia kepada perkara kecil. Contoh, kita mau melayani Tuhan. Semisal semudah saat kita mau sekolah minggu, membantu membawakan karpet, membantu menyalakan lampu sekolah minggu. Itu apa? Kita tidak dilihat orang, tidak ada yang melihat kita. Tapi apa? Tuhan yang melihat. Kita melayani Tuhan dengan hati kita, nggak perlu, wah aku harus melayani Tuhan biar orang lain lihat, biar orang-orang memuji aku. Bukan seperti itu. Nah, tapi Tuhan melihat hati. Oh, si A setia melayani Tuhan. Nah, itu apa? Akan membawa kita kepada kerendahan hati. Jadi kalau kita setia dalam sesuatu yang kecil, kita juga otomatis akan kita rendah hati. Kenapa? Kita nggak peduli orang lain melihat, kita nggak peduli pujian orang lain. Kita cuma peduli sama Tuhan, seperti itu. Nah, jadi kita sekarang belajar ya untuk setia dalam perkara kecil, baik dari tanggung jawab dari diri sendiri, untuk dari orang tua, dari guru sekolah minggu, dan dari yang lainnya. Dan juga jangan lupa saat kita setia dari perkara kecil, kita juga harus tetap rendah hati, karena Tuhan hanya melihat hati kita. Yuk, setelah kita sekolah minggu saat ini, kita mau mengakhiri dengan berdoa. Mari kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu Tuhan. Ajari Tuhan anak-anak di tempat ini Tuhan untuk boleh setia dalam setiap perkara kecil. Untuk boleh Tuhan memiliki kerendahan hati Tuhan. Sungguh Tuhan, kiranya Tuhan Kau berkati setiap anak-anak di tempat ini Tuhan. Biarkan Tuhan Kau berkati setiap kesehatannya, sekolahnya, Kau berkati orang tuanya Tuhan. Kau berkati keluarganya. Terima kasih Tuhan, biarkan Tuhan kami semakin hari semakin dahsyat di dalam Engkau. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya. Amin.